Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, setelah kita mempelajari materi sebelumnya tentang nafkah dan hibah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi sedekah, hadiah, dan wakaf. Namun sebelumnya, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita tentang sedekah, hadiah, dan wakaf ini. Baik, kita lanjut. Lalu apa yang menjadi indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran materi ini? Baik, kita lanjut. Pada bab pembelajaran sedekah dan hadiah ini, kita akan membahas tentang pengertian keduanya. Yang pertama, pengertian tentang sedekah. Sedekah adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian hadiah adalah akad memberikan harta kepada orang lain tanpa adanya imbalan, namun sebagai bentuk penghormatan atas suatu prestasi. Kemudian, apa saja hal-hal yang terkait dengan sedekah dan hadiah? Yang pertama adalah hukum sedekah dan hadiah. Sedekah hukumnya adalah sunnah, sedangkan hadiah hukumnya adalah mubah. Kedua, perbedaan antara sedekah dan hadiah. 1. Sedekah ditujukan kepada orang yang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. 2. Sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai bentuk kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. 3. Sedekah hukumnya wajib dikeluarkan jika keadaan mengendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah. Kemudian, syarat-syarat sedekah dan hadiah. 1. Orang yang memberikan sedekah atau hadiah hendaklah sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. 2. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. 3. Penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi, sedekah atau hadiah kepada anak yang masih di dalam kandungan hukumnya tidak sah. 4. Barang yang disedekahkan atau dihadiahkan haruslah bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian, apa saja rukun sedekah dan hadiah itu? 1. Pemberi sedekah, adanya pemberi sedekah dan hadiah. 2. Adanya orang yang menerima sedekah atau hadiah. 3. Adanya ijab dan qabul antara pemberi dan penerima. 4. Adanya barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Kemudian, apa yang menjadi hikmah sedekah dan hadiah itu? Hikmah dari adanya sedekah adalah 1. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. 2. Dapat menghindarkan diri dari berbagai bencana. Dan 3. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan mempelajari tentang wakaf. Apa saja yang terkait dengan wakaf? Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa adalah menahan. Sedang menurut istilah, wakaf adalah memberikan harta benda yang diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju ridha Allah. Kemudian hukum wakaf. Apa hukum wakaf itu? Hukum wakaf adalah sunnah. Ini sejalan dengan firman Allah
yang berbunyi waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Kemudian, apa saja syarat-syarat wakaf itu? Satu, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Dua, orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi maupun perorangan. Tiga, barang yang diwakafkan berwujud atau nyata. Empat, jelas ikrarnya dan penyerahannya. Kemudian, apa yang menjadi rukun dalam wakaf? Satu, adanya orang yang memberikan wakaf atau wakif. Dua, adanya orang yang menerima wakaf atau mauquflah. Tiga, barang yang diwakafkan. Empat, adanya ikrar penyerahan. Kemudian, macam-macamnya wakaf. Wakaf itu ada dua, yaitu wakaf ahli dan yang kedua adalah wakaf khairi. Kemudian hal yang terkait dengan wakaf adalah perubahan. Menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Kemudian, hikmah dari wakaf. Satu, menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Dua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam. Tiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal. Empat, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki ini ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Demikian hal-hal terkait dengan materi sedekah, hadiah, dan wakaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selanjutnya pahami materi ini baik-baik. Kemudian persiapkan bersama teman-teman akan kita lakukan diskusi terkait dengan materi ajar kita ini. Demikian anak-anak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.